kandungannya Bunda, boleh dicek aja dulu Bunda. Hai Bunda, udah cek kandungannya belum? Cek kandungan? Ngapain? Nggak usah lah, saya mau sehat-sehat aja kok. Jangan salah, cek kandungan itu perlu loh untuk semua ibu hamil. 1 kali aja kan periksanya? ANC dilakukan 6 kali ya Bunda. Hah? 6 kali? Ngapain aja tuh? Bunda, udah tahu belum sih cek kandungan itu ngapain aja? Bersama saya Dr. Desa Restu, kita bahas yuk. Saksikan video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, ketahui dulu ya bahwa kehamilan terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama adalah trimester 1, yang dimulai dari masa pembuahan sampai dengan usia kehamilan 3 bulan atau usia 0 sampai dengan 12 minggu. Lalu, trimester kedua yaitu mulai dari bulan keempat sampai dengan 6 bulan kehamilan atau usia 13 hingga 24 minggu. Dan trimester ketiga yaitu usia kehamilan 7 hingga 9 bulan kehamilan atau usia 29 hingga 42 minggu. Antenatal care atau yang dikenal dengan ANC adalah kunjungan ibu hamil ke fasilitas layanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. ANC ini berperan suportif dan komunikatif loh untuk para bunda. ANC bisa dilakukan di berbagai macam fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, bidan setempat, ataupun dokter spesialis kandungan. Dengan ANC, berbagai informasi dan pengetahuan soal kehamilan serta persiapan persalinan bisa Bunda dapatkan dari tenaga kesehatan yang kompeten loh. Kunjungan ANC sebanyak 6 kali dan termasuk minimal 2 kali kunjungan bertemu dengan dokter. Setiap kunjungan ANC, kehamilan Bunda akan dipantau, terutama bila terdeteksi tanda bahaya pada kehamilan. Pada 6 kali kunjungan ANC akan ada 10 T yang harus dipantau. Kita bahas satu-satu ya. Pada kunjungan pertama saat di trimester 1 atau segera setelah Bunda tahu bahwa Bunda hamil. Tujuan ANC pertama adalah untuk screening faktor resiko kehamilan atau adanya penyakit penyerta pada sang ibu. Pada kunjungan ini akan dilakukan 1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Menimbang berat badan untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan janin. Idealnya penambahan berat badan lebih dari 1 kg setiap bulannya untuk menghindari gangguan pertumbuhan pada janin dengan total kenaikan berat badan minimal sebanyak 9 kg selama Bunda hamil. Nah, untuk mengetahui berapa BB yang tepat sih untuk Bunda dapatkan pada saat kehamilan Bunda, cek dulu ya IMT Bunda di sini. Lalu setelah itu Bunda bisa cek nih, kira-kira dari IMT Bunda sudah pas belum nih kenaikan berat badannya. Mengukur tinggi badan pada kali pertama kunjungan untuk menapis resiko pada ibu hamil. Bila tinggi badan ibu kurang dari 140 cm, dapat meningkatkan resiko terjadinya disproporsi kepala panggul alias panggul yang sempit, yang dapat menyebabkan komplikasi persalinan karena ukuran kepala bayi atau tubuh janin terlalu besar untuk melewati panggul ibu. Kedua, mengukur tekanan darah. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya tekanan darah tinggi pada kehamilan dan juga resiko preeklamsia. Preeklamsia ini merupakan kondisi tekanan darah tinggi disertai dengan bengkak pada wajah ataupun tungkai dan atau adanya protein dalam urin. Yang ketiga, mengukur lila alias lingkar lengan atas. Bukan lila yang ini ya, tapi yang ini. Lila normal adalah lebih dari sama dengan 23,5 cm. Bila lila kurang dari 23,5 cm mengindikasikan kekurangan energi kronis atau KEK. Ibu dengan KEK beresiko melahirkan anak dengan berat badan lahir yang rendah. Pengukuran lila ini hanya dilakukan di kunjungan pertama ya Bunda. Fungsinya adalah untuk screening ibu hamil yang beresiko KEK atau kekurangan energi kronis ini. Keempat, imunisasi tetanus toksoid atau TT. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah tetanus neonatorum. Pada saat kontak pertama, ibu hamil akan di-screening status imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi TT ini pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi T ibu saat ini, seperti yang terlihat pada tabel. Minimal sampai di TT2 agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Nah, ibu hamil dengan TT5 atau TT long life tidak perlu diberikan lagi imunisasi TT ya. Imunisasi TT tidak punya interval maksimal, hanya ada interval minimal. Kelima, pemberian tablet tambah darah atau TTD. Tujuannya adalah untuk mencegah anemia. Ibu hamil harus minimal dapat 90 tablet tambah darah yang biasanya berisi tablet zat besi dan juga asam folat selama kehamilan. TTD ini mulai diberikan sejak awal ANC dan harus diminum ya Bunda. Keenam, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan darah rutin dan juga darah khusus. Pemeriksaan darah rutin terdiri dari pemeriksaan yang pertama golongan darah, hemoglobin, protein dalam urin, kadar gula darah,
HIV, serta pemeriksaan spesifik tertentu seperti misalnya malaria, sifilis, atau pemeriksaan tuberkulosis. Sedangkan pemeriksaan khusus yang diperiksa personal sesuai dengan indikasi ibu hamil. Ketujuh adalah tata laksana. Bila pemeriksaan-pemeriksaan yang disebutkan tadi menemui masalah, maka petugas kesehatan akan memberikan tata laksana yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh ibu hamil. Dan yang terpenting adalah yang kedelapan, konseling alias konsultasi. Komunikasikan seputar kehamilanmu dengan tenaga kesehatan, mulai dari kesehatan ibu, pola hidup bersih dan sehat, dukungan keluarga, tanda bahaya kehamilan, asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, inisiasi menyusui dini atau IMD, dan pemberian ASI eksklusif, serta keluarga berencana atau KB pasca persalinan dan juga imunisasi. Terakhir, bisa jadi Bunda akan melakukan USG untuk memastikan kehamilan Bunda ya. Tertarik lebih lanjut tentang USG? Komen di bawah ya. Nah, bila kondisi kehamilan Bunda normal, kunjungan selanjutnya bisa dilakukan oleh bidan. Namun, bila ada resiko atau komplikasi pada kehamilan, kunjungan selanjutnya harus dilakukan oleh dokter umum atau dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Selanjutnya adalah ANC yang kedua atau K2 yang dilakukan saat trimester pertama. ANC ketiga atau K3 dilakukan saat trimester kedua. Dan ANC keempat atau K4 saat memasuki trimester ketiga. Pada K2, K3, dan K4 akan dilakukan yang pertama, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Kedua, pengukuran tekanan darah. Ketiga, mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Pengukuran ini berfungsi untuk mendeteksi pertumbuhan janin apakah sudah sesuai dengan umur kehamilan. TFU adalah mengukur jarak antara tulang pubis atau tulang kemaluan yang berada sedikit di atas tubuhnya rambut kemaluan ke bagian atas dari rahim. TFU diukur pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Jika TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan janin. Keempat, menentukan posisi janin dengan pemeriksaan Leopold. Hal ini bertujuan untuk mengetahui posisi dari janin. Apakah kepala sudah berada di bawah, ditemukannya presentasi bokong, atau letaknya melintang. Pada trimester ketiga, bila bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk ke panggul alias PAP, hal ini mengindikasikan adanya kelainan letak, panggul sempit, atau masalah lainnya. Pada tahap ini juga akan menilai apakah Bunda bisa melahirkan secara pervaginal atau perlu dilakukan tindakan khusus. Yang kelima, menghitung detak jantung janin atau DJJ. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi denyut jantung dari janin. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan dari ANC. DJJ normal berkisar antara 120 hingga 160 kali per menit. Pada kondisi gawat janin, DJJ umumnya kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Untuk memeriksa DJJ dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat berikut. Bisa dengan stetoskop Lanek, Doppler yang biasa digunakan hingga sekarang, ataupun lewat pemeriksaan USG. Nah, selanjutnya pada ANC kelima atau K5, yaitu diperiksa saat di trimester ketiga. Minimal 1 kali dari 3 kali kunjungan di trimester 3, ibu hamil harus bertemu dengan dokter. Tujuan kunjungan ini adalah merencanakan persalinan, screening faktor resiko persalinan, dan USG untuk memastikan kondisi dari janin. Pada K5 akan dilakukan penimbangan berat badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, menentukan presentasi janin dan memantau DJJ, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium termasuk juga status anemia, konseling, dan juga USG. Selain itu, dokter juga akan memberikan rekomendasi apakah ibu hamil dapat melahirkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu klinik dan puskesmas, atau harus merujuk ibu hamil untuk melahirkan di rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Selanjutnya, yang terakhir, ANC ke-6 atau K6 saat di trimester 3. Pada kunjungan ini akan dilakukan pemeriksaan, penimbangan berat badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri atau TFU, menentukan presentasi janin dan memantau DJJ, pemberian tablet tambah darah, serta konseling. Jadi, Bunda sudah tahu kan kalau ANC itu wajib dilakukan oleh semua ibu hamil dengan 6 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan, bisa bidan, puskesmas, rumah sakit, ataupun ke praktek dokter spesialis, termasuk dengan minimal 2 kali bertemu dengan dokter. ANC ini bertujuan untuk memastikan ibu hamil dan kandungannya sehat selama kehamilan, merencanakan persalinan yang aman dan juga nyaman untuk ibu, serta mempersiapkan ibu siap melewati masa nifas dan dapat memberikan ASI eksklusif untuk sang bayi. Hayo Bunda, udah ANC 6 kali belum? Belum. Jangan lupa ya untuk selalu konsumsi makanan yang sehat serta bergizi seimbang plus suplementasi kehamilan untuk menunjang tumbuh kembang janin dengan baik.
Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini supaya semakin banyak orang tahu info kesehatan yang akurat. Mau bahas apa lagi Bunda soal kehamilan? Komen di bawah ya. Follow juga Instagram ibu-dan-si-kecil.id untuk info seputar kehamilan dan menemani kehamilan Bunda. Bunda sehat, bayi kuat. Yuk jangan lupa ANC yang banyak manfaat. Salam KBMet.